Banyak yang bingung ini sebenarnya jadi apa nggak jadi, terus tiba-tiba jadi lagi. Jadi ketika Kohani mengumumkan batal, malamnya itu saya ditelepon sama salah seorang temennya Dr. Zakir Naik. Akhirnya kita fix Malang tanggal 10 Juli, Bandung 12-13 Juli, di Jakarta 19-20 Juli. Mungkin bisa ada tambahan di kota Solo. Dr. Zakir Naik itu datang ke sini pakai modal loh. Dr. Zakir Naik dan keluarganya bayar tiket sendiri. Dia juga nanggung tiket 35 krunya. Bawa peralatan kamera, nilainya satu kamera tuh 5-6 M. Karena ini banyak yang nanya juga nih kok ya di inbox DM-nya di Sungkars nih di Instagram ini. Banyak yang bingung ini sebenarnya jadi apa enggak. Karena kan ada fase jadi, nggak jadi, terus tiba-tiba jadi lagi gitu kan. Jadi sebenarnya sekarang ini statusnya akan kalau jadi. dari saya per 10 Juni saya udah cut, nggak jadi. Oke. Ya. Dan saya akhirnya ada Dr. Zakir Naik sendiri dan seseorang hamba Allah yang bilang mau ngirim uang ke Kodondi. Oh gitu. Karena mau ngirim uang inilah Kodondi masih punya harapan lah, hope. Oh, Masya Hope Allah. itu, dan mudah-mudahan dengan umat muslim ini bisa bantu Kodondi untuk melaraskan. Kalau saya sudah nggak sanggup, saya menyerah. Saya sedang menyerahkan diri saya ke proses hukum ini. Ini orangnya berarti nggak bisa di-spill nih ya? Orangnya namanya Anang Sadino. Bukan yang tadi akan kirim Ah, untuk itu bantu biar Kodondi yang spill. Mr. X atau Hamba mau Allah. di-spill? Oh, hamba Allah. Masya Allah, Gitu. Masya Allah. Karena itu setelah itu wewenangnya semua di Kodondi. Jadi nanti teman-teman kalau ada apapun nanyanya jangan ke saya, Oke. tapi ke Garda Mualaf, ke Kodondi. Oke. Gitu. Oke. Baik, sekarang kita beralih ke Kodondi ya. Pertanyaan pertama kok. Sudah siap menerima tanggung jawab ini kok? Pakai nanya lagi. Oh iya dong, kan kelihatan wajahnya agak wajah-wajah panik tadi kok. Oh gitu ya. Gimana kok? Ya, jadi sesuai nyambung ceritanya Kohani ya. Ya. Jadi ketika Kohani mengumumkan batal, malamnya itu saya ditelepon sama salah seorang temennya Dr. Zakir Naik sebenarnya. Dia dari Kanada, dia telepon saya. Ketika dia sedang ngomong sama saya, dia telepon Dr. Zakir Naik. Jadi kita telekonferensi nih. Oh, telekonferensi berbarengan ya. Nah, Dr. Zakir Naik begitu ingat saya, karena kan saya pernah datang ke tempat dia 2 kali. Ya. Nangis lagi. Begitu dia ingat saya, langsung teriak dia, "Where have you been?" gitu. Oh gitu. Karena dokter saya kan udah telepon Kohani selama 3 hari berturut-turut kan nggak dijawab. Nggak dijawab. Ya, karena saya kunci ada laporan polisi baru saya ngomong. Oh gitu. Tanggung jawab saya ke beliau adalah ini laporan polisi. Oh. Kalau enggak kan dikira kita kayak bohong atau ada kerjasama, Iya. menimbulkan curigaan. Iya. Terus kok. Nah, jadi ketika saya ditanya begitu ya, saya jawab, saya ini kan bendahara di Yayasan DZN Indonesia. Jadi saya kan nggak ngikutin yang begitu-begituan lah, urusan dana dan segala macam kan saya ngikutin, saya kan cuma ngitungin. Iya. Nah, jadi saya sendiri juga bilang, saya nggak terlalu ngikut apa ada kejadian apa. Saya tahu, tapi saya kan nggak terjun, saya nggak berani step in gitu. Iya. Kalau saya step in nanti sangkan saya ngeduluin siapa-siapa gitu kan. Job desk lah, soal job desk. Terus setelah itu ya udah Dr. Zakir Naik ngobrol sama saya. Ini terus gimana katanya? Ya, Itu masih kondisi teleconferencing dengan temannya itu? masih. Oh, bertiga. Masih, ya. Jadi temannya Dr. Zakir Naik ini memberikan beberapa saran bagaimana menghimpun dana. Termasuk kita disuruh untuk mendekati beberapa ormas Islam dan minta untuk menjadi co-organizer dan juga beberapa rencana untuk mendekati beberapa calon sponsor gitu-gitulah. Ya kita bicara dengan secara teknis gitu, akhirnya Dr. Zakir Naik nanya, kalau bikin yayasan di Indonesia berapa lama? Kalau cuma aktenya doang 2 hari, saya bilang gitu. Tapi kalau untuk sampai Kemenkumham, sampai NPWP, sampai ke bank itu bisa makan waktu kira-kira 2 mingguan kan. Nah, terus kamu ada yayasan? Ada lah, saya yayasan Garda Mualaf Indonesia, ngurusin mualaf, saya bilang gitu. Ya sudah pakai itu aja katanya. Begituin. Ini berarti mandat dari Dr. Zakir Naiknya langsung. Ya. Yang bilang pakai yayasan kamu aja. Iya. Oke. Iya, ya kan dia nanya bikin yayasan baru berapa lama. Iya. Berarti kan dia ingin tetap ingin mengadakan acara ini dengan yayasan baru gitu maksudnya. Oke, iya. Nah, karena butuh waktu lama, makanya saya ada yayasan, akhirnya pakai yayasan yang saya punya gitu. Iya. Ya, dari situ langsung hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan temannya Dr. Zakir Naik ini juga langsung
langsung menghubungi beberapa teman yang ada di Indonesia. Alhamdulillah ada 2 orang yang komunikasikan dengan saya sekarang. Ya sudah, kita langsung bikin rencana bagaimana kita menghimpun dana dengan dana sekian gitu. Sementara itu Dr. Zakir Naik juga memeriksa budget yang sudah pernah kita masukkan. Oke. Nah, di dalam mencari dana itu yang bikin saya pusing, waktunya jalan terus sambil nyari tempat, sambil ke mana-mana, ke Malang, Solo, memastikan gitu. Berarti ketika tampuk kepemimpinannya pindah ke Kodondi, berarti balik ke nol lagi ya kok? Balik ke Dari nol. soal lokasi, soal... Enggak, semuanya nol. Kohani sudah berbuat sesuatu. Iya maksudnya mencari lokasi berarti baru lagi dong? Atau meneruskan yang kemarin? Enggak, meneruskan. Jadi yang kan Kohani sudah ke Surabaya, sudah ke Malang, sudah ke Solo kan. Ya itu tinggal kita samperin lagi untuk memastikan lagi. Gitu karena berubah tanggalnya. Oh iya. Gitu. Nah, karena berubah tanggal jadi kan kita ingin memastikan bahwa tanggal ini tempat ini siap untuk tanggal yang kita minta gitu loh. Karena berubah gitu loh. Ada beberapa tempat yang akhirnya kita nggak bisa pakai, terus pada saat yang sama sambil update dari timnya Dr. Zakir Naik yang sedang di Indonesia, yang ditemani sama tim kita juga yang sedang survei, ya itu jadi infonya berubah terus gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin setelah pulang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, akhirnya kita fix, confirm Malang tanggal 10 Juli. Oke, Malang 10 Juni, Ya, Juli. Juli. Malang 10 Juli. Malang 10 Juli, Stadion Gajayana. Ya. Bandung, Lapangan Tritan. Bandung, Lapangan Tritan. 12-13 Juli. 12-13 Juli. 2 hari? Iya. Maunya 2 hari, maunya. Masya Allah. Ya, maunya ya kita cuman akomodir dulu aja. Oke. Yang ketiga di Jakarta. 19-20 Juli. 19 dan 20 Juli Jakarta. Ya, Jakarta. Cuman yang di Jakarta ini baru tadi siang saya baru dapat kabar bahwa ternyata di JIS itu tidak bisa pakai area rumput. Oke. Walaupun ditutup grass cover, nggak boleh dipakai. Oke. Nah, sekarang mungkin sedang dipertimbangkan apakah masih mau di JIS atau mau di tempat lain. Kita ada 2 pilihan tempat lain yang juga sebenarnya cukup bagus sebenarnya. Oke. Ya, mohon maaf. Jadi kalau sampai sekarang saya belum bisa mengumumkan Jakarta di mana, bisa kita tunggu 1-2 hari inilah, insya Allah. Tapi tanggal tetap 19-20. 19-20 Jakarta ya. Tetap tanggalnya tetap. 3 tempat ini yang udah 3 kota ini udah fix. Di antara ini mungkin bisa ada tambahan, ya. Mungkin bisa ada tambahan satu antara ya atau sebelumnya mungkin bisa tambahan di kota Solo. Ya, tapi ini masih tentatif karena saya belum dapat konfirmasi dari punya tempat nih. Oke. Di rencananya insya Allah saya menawarkan Universitas Muhammadiyah Solo. UMS. Ya, di auditoriumnya mereka. Ya. Oh iya, bagus tuh kok. Ya, saya tinggal tunggu konfirmasi aja. Jadi kalau di situ boleh, insya Allah nanti kita akan mampir ke situ gitu. Oke. Ya, ini untuk acaranya. Kemudian untuk sponsor. Ya. Kohani kan juga sudah ada komunikasi dengan The Sungkars, sudah ada komunikasi dengan Juragan 99 Trans, sudah ada komunikasi juga dengan Dr. Richard Lee gitulah. Ya itu saya hanya follow up aja supaya tetap terjaga gitu. Tetap jadi gitu loh. Ya, ini hanya reschedule bukan batal gitu. Ya. Koh untuk tiket koh. Kan ini kan tertulis di media sosial kemarin itu kan gratis koh ya gitu. Nggak bisa dibikin berbayar gitu koh. Artinya untuk lebih memudahkan panitia gitu. Memang awalnya tuh nggak pernah ada tiket. Saya tuh bingung ketika ada klarifikasi panitia tidak pernah jual tiket. Kalau ada tiket Zakir Naik nggak mau. Oh, beliaunya ya. Beliau langsung bilang nggak boleh ada tiket, nggak boleh berbayar. Makanya kita siapkan infak berupa sajadah. Nah, sajadah itu membedakan yang premium itu kita infak 250, yang reguler infak 150. Kalau infak kan berarti dapat barang. Kayak dagang gitu loh. Kalau tiket kan dapat kertas. Ya kan, sama infak sukarela dan infak seikhlasnya. Kan ada 4 tipe tuh. Nah, terus pertanyaannya kok kalau yang infaknya tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan itu tetap boleh masuk atau kan enggak? Ada infak seikhlasnya. Oh, itu masuk ke situ. Bahkan ada infak doa tadinya. Jadi tipenya tuh infak doa, infak seikhlasnya nominalnya tentukan sendiri. Ya. Infak sajadah 150.000, infak sajadah 250.000, udah ada 4 itu. Oke. Nah, silahkan, berarti kan nggak berbayar sebetulnya. Oke. Nah, ada miskomunikasi dan kita putuskan ya
yang mau dikembalikan mungkin gini, karena Surabaya nggak ada, Ya. ada yang orang mau ikut Surabaya udah infak, mau dipulangkan silahkan, mau diteruskan mendukung buat Kodondi silahkan. Oh, jadi Ya, terbuka opsi karena itu kita, ya. iya kita nggak mau maksa orang, Iya. gitu. Ya, Jadi, ini baca di beberapa komen ada yang sudah mengikhlaskan beberapa kok. Ada yang Alhamdulillah, mudah-mudahan gitu. jadi Kita tetap pahala dari mendukung, Allah. nggak usah dikembalikan. Tapi ada juga yang bertanya gitu ya. Ada yang minta email juga ada. Nanti gini aja, ini kan websitenya DZN Indonesia ini kan sedang diperbaharui, ya kan? Kemarin kan sempat kita close karena menunggu supaya kejelasan udah lebih jelas nih ya. Jadi baru kita buka lagi gitu loh. Oke. Nah, kemarin kita sudah putuskan bahwa untuk pendaftaran itu kita bagi 2. 1 pendaftaran free. Udah nih pendaftar free cuma dapat barcode sudah. Oke. Yang kedua pendaftaran dengan infak. Oke. Infaknya silakan dipilih. Ada infak yang sekian dapatnya apa gitu. Oke. Ya, jadi kita benar-benar bedakan benar-benar yang free sama yang ada infaknya. Udah gitu aja. Jadi yang nggak ada istilah infak doa lah. Kita minta doa ya dari semua orang lah. Kalau infak pakai uang ya kayak. Ya, kalau infak pakai uang gitu. Oke. Ya. Berarti infak berapapun tetap bisa masuk. Bisa masuk. Yang penting asal nggak. Terdaftar. Iya. Oke. Ini yang 2 pendaftaran free dan infak sama-sama dapat barcode gitu. Oke. Sama-sama dapat. Bedanya kalau yang infak bila boleh pilih ada beberapa macam pilihan. Nilai segini atau berapapun tetap free, monggo. Nanti kalau mau ambil yang paket dapat mungkin apa sajadah, monggo gitu aja. Oke. Ada dapat buku donditan nggak? Belum jadi bukunya. Oh, belum jadi. Terus untuk kursinya kok ada pembedaan nggak, ada VIP? Kalau di belum. konser kan ada VIP, ada festival, ada. Kalau VIP itu ada biasa gold. kita sediakan justru untuk non Muslim. Oh, untuk Kalau kata Doni bukan non Muslim, yang belum Islam ya. Kayak. Ya, belum Islam. Nah ini saya tadi tegaskan bahwa di surat penunjukan dari Dr. Zakir Naik ditujukan tadi udah difoto ya. Udah. Di sini dikatakan bahwa Dr. Zakir Naik does not charge any fee for his public talks or any Islamic activities anywhere in the world. Wah, udah diperjelas ya oleh beliau Sudah ya. diperjelas. Jadi tidak boleh ada tiket. Jadi dia tidak mau ada orang datang ke ceramah dia bayar tiket gitu. Oke. Ya, yang diterima adalah sponsor dan infak gitu aja. Oke. Terus, nah saya menyambung tadi ke Wani bahwa Dr. Zakir Naik itu datang ke sini pakai modal loh gitu. Jadi bukan kita yang bayarin tiket dia, Oh, bayar sendiri kok. Ya. bukan nih ya. Jadi Dr. Zakir Naik dan keluarganya bayar tiket sendiri. Dia juga nanggung tiket 35 krunya. Jadi dia datang sini bawa kru nih. Oh. Yang ketiga dia bawa peralatan kamera yang saat ini mungkin bisa dikata paling canggih. Yang nilainya satu kamera tuh 300.000 US dollar. Ya. Nilainya berapa tuh sekarang? Itu satu bijinya tuh. Iya, Satu biji kamera 300.000 US dollar. Hampir 6 5 sampai 6 M. Dan dia bawa 12 unit. Dan itu nggak bawa di tas ransel bawanya ya, pasti koper-koperan udah pasti kargo ya. Iya, semuanya special case lah. Special cases. Itu Ya. 12 itu nanti ditinggalin 2 nggak buat Kodondi? Enggak, saya minta 1 nggak dikasih kok. Ya minta 2 kalau nggak dikasih. Satu aja udah diduitin langsung beli kamera 4 udah Itu langsung. kan warisan boleh lah. Ya, jadi, nah ini saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa kenapa kok dia bawa tim sendiri dan alat sendiri, ya. Kita lihat kalau kita dulu nonton video-videonya almarhum Sheikh Hamid Hidayat yang debat tahun-tahun 80-an, kalau kita sekarang buka di video di handphone kita, kan kita bisa lihat ini kualitasnya adalah kualitas zaman dulu, Iya. ya kan? Udah berapa puluh tahun ya, udah 20-40 tahun misalnya. Iya. Kualitasnya sudah jauh Tahun di bawah 80-an lah. Ahmed Hidayat Ya, sudah jauh di bawah. Dr. Zakir Naik menginginkan ceramah dia ya itu bisa bertahan paling tidak 100 tahun. Masya Allah. Nah, makanya dia sampai invest kamera itu sampai rela mengeluarkan dana kira-kira 6 miliar untuk Indonesia. 6 miliar nih. Ya, modal berarti nih. Jadi ibaratnya mau ngonten tapi modal gitu. Iya, Cuman alat dan kru. Nah, untuk penyelenggaraan di lokasi, nah dia serahkan ke kita. Ya, untuk alat-alat lokal seperti LED, staging, lighting, sound system dia serahkan ke kita sama venue gitu, sama tempat. Ya, itu kan juga ya istilahnya kita harus berusaha merealisasikan acara ini dengan dengan giroh dakwah gitu. Karena beliau sendiri mau bikin ceramah di sini sebagai dakwah dia yang
usianya bisa 100 tahun gitu, masih bisa dinikmatin oleh anak cucu kita gitu. Oke. Dengan kualitas yang baik.